Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gilja. Waalaikumsalam. Selamat siang, ya sudah jam 10. Sebelum proses supervisi pembelajaran kita mulai, saya adakan ini dulu pra supervisi. Ada poin-poin yang perlu saya tanyakan, yaitu beberapa poin. Yang pertama adalah untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya apa, Bu Gilja? Tujuan pembelajaran pada hari ini itu hari ini kan matematika. Jadwal pelajarannya matematika di materi persoalan yang melibatkan uang. Nah, di sini saya mengambil atau membuat tujuan pelajaran yang pertama, yaitu diharapkan nantinya siswa bisa atau mampu menentukan perkalian dan pembagian yang menggunakan sekumpulan nilai uang. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu diharapkan nantinya siswa mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan uang dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bermaknanya pembelajaran bermaknanya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, area pengembangannya yang hendak dicapai apa? Area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik tentunya. Kemudian yang kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif. Dua saja. Berarti pembelajaran yang nyaman untuk murid dan seefektif mungkin, ya? Iya, pembelajaran yang. Strateginya seperti apa kira-kira nanti? Strateginya yang pertama, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tentunya kita harus menyiapkan perangkatnya terlebih dahulu, Pak. Seperti membuat media pembelajaran itu sebaiknya menggunakan media yang menarik dan tentunya dapat menarik perhatian anak, itu yang pertama, dan anak bisa tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Menyenangkan. Ya, menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Berarti nanti memakai media yang menyenangkan. Iya. Apa itu kira-kira? PowerPoint. Iya. Pakai PPT nggih? Iya, PPT. Proyektor. Oke, sudah, saya rasa cukup. Kita lanjutkan nanti di pembelajaran di kelas. Semoga nanti lancar dalam pembelajarannya dan pengembangannya, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Sekian ya, Bu, ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pembelajaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini baik nggih? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo Mas Nail dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tempat duduknya dirapikan dulu. Bukunya dikeluarkan. Ayo disiapkan dulu. Ya. Sudah semua? Sudah siap belajar hari ini?
Oke, Ibu cek dulu semangatnya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Se. Ma. Ma. Se. Oke, kelas 4. Oke, semangat semua. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar materi persoalan yang melibatkan uang. Yo, siapa yang pernah memegang uang? Semuanya pasti pernah memegang uang. Gak pegang, kalau gak pegang berarti gak jajan nih. Nah, biasanya kita sehari-hari menggunakan uang kita dipakai untuk apa saja? Biasanya sampean jajan, terus apa lagi? Beli perlengkapan alat tulis. Terus ada lagi, siapa yang mau menjawab? Beli buku. Lah iya, perlengkapan alat tulis tadi. Bisa beli jajan, beli perlengkapan alat tulis, dan lain-lain. Bisa digunakan untuk apa saja uang itu. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nantinya sampean itu, kalian semua dapat atau mampu menentukan perkalian dan pembagian menggunakan nilai sekumpulan uang dengan benar. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, nanti diharapkan sampean itu mampu ataupun bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang dalam kehidupan sampean sehari-hari. Seperti tadi sampean menggunakan uang biasanya digunakan untuk apa saja? Ada untuk yang membeli, jajan, terus ada yang digunakan untuk apa? Membeli perlengkapan alat tulis. Digunakan untuk apa lagi, Mbak Aini? Dan lain-lainnya. Selain digunakan itu untuk membeli, uang itu juga bisa kita gunakan untuk misal sampean iki arep rekso cah. Nggih, arep rekso sakit, rekso ting Pak Dokter. Loh, bayare ngangge napa? Uang juga, seperti itu. Nah, siapa yang tahu mata uang di negara Indonesia itu disebut apa? Rupiah. Mata uang di negara Indonesia itu disebut dengan rupiah. Nah, kalau sudah tahu kegunaan uang itu, ayo siapa yang bisa menjabarkan apa pengertian dari uang itu? Pak. Oke, bisa diperhatikan? Bisa diperhatikan. Nah, ini dia pengertian uang. Uang merupakan suatu alat tukar yang sah. Oke. Misal sampean dewa tumbas jajan, sampean beli jajan bisa ditukar dengan uang. Sampean kalau bawa uang beli jajan juga pasti dapat jajan. Terus yang kedua, dalam matematika, uang adalah satuan hitung yang dapat menunjukkan nilai suatu barang atau jasa. Tadi misal sampean beli jajan, bawa uang, kan dapat barangnya. Barangnya berupa apa? Jajan.
Terus yang jasa seperti tadi sampean misal mau periksa ke dokter, sampean sakit periksa ke dokter, sampean ditebusnya dengan uang, pasti akan dapat apa? Timbal baliknya berupa apa? Dapat obat, ya. Dari sini paham? Dari sini paham? Oke. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis mata uang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada uang logam. Itu ada uang berapa saja itu? Yang uang logam ada uang berapa saja? 100 rupiah. Terus 200 rupiah. Lanjutnya 500 rupiah. 1000 rupiah. Sudah tahu bentuknya semua ya? Bentuknya uang 100 yang bagaimana? 200 bagaimana? 500 bahkan 1000 itu bagaimana? Sudah tahu semua? Yang kedua itu uang apa? Uang kertas. Ada uang berapa saja itu uang kertasnya? 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Ada banyak macam-macam yang uang kertasnya. Nah, yang itu yang uang kertas kok ada 2 Bu, 1000-nya yang situ di kertas ada uang 1000, yang situ ada yang logam juga ada 1000. Ya, memang uang 1000 itu ada yang bentuknya uang logam dan juga ada yang bentuknya kertas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, nah hari ini kita akan menyelesaikan persoalan yang melibatkan uang. Nah, yuk coba diperhatikan di sini. Ada uang berapa saja? Terus uang berapa lagi? 2000. Uang berapa lagi? 500. Lagi? 500. Nah, kalau di total semuanya ada berapa itu? 8.000. Nah, uang 8.000 ini bisa dijabarkan ke dalam penyelesaian persoalan yang melibatkan uang seperti ini. Nah, terus di situ kan ada kumpulan uang yang terdiri dari 1 lembar 5.000 rupiah. Terus 2 lembar 1 lembar 2.000 rupiah dan 2 keping. Kalau bentuknya logam itu bukan 2 lembar ya, bukan lembar tapi keping. Ada 2 keping 500 rupiah. Nah, jika dijumlahkan semua ke dalam bentuk uang, nilai uang seperti itu. 5.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, hasilnya sama dengan adalah 8.000 rupiah. Halo? Masih semangat? Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, kurang semangat, tepuk 2, tepuk 2. Oke, fokus ke depan, tepuk fokus. Mendengar? Fokusnya kemana? Oh, fokusnya ke depan. Nah, di sini ada contoh permasalahan. Coba. Siapa mau membaca? Coba Mas Nail dibaca contoh permasalahannya. Yang lain memperhatikan. Ya. Ya. Oke. Di sini permasalahannya Devi ingin membeli beberapa kue. Ada onde-onde harganya berapa? 2.000. Ada jentik manis harganya berapa?
1.000, dadar gulung harganya 4.000 dan kue lumpur harganya 3.000. Nah, di sini permasalahannya. Devi membeli 2 onde-onde, 3 jentik manis, 1 dadar gulung dan 1 kue lumpur. Ada 2 pertanyaan. Berapa harga yang harus dibayar Devi? Dan yang kedua, jika membayar dengan uang Rp1.000-an, berapa lembar uang yang harus dibayar Devi? Kita lihat di penyelesaiannya. Ayo, kita lihat di penyelesaiannya. Ayo, kita lihat. Oke. Nah, diperhatikan. Tadi harga 1 onde-ondenya berapa? 2.000. Harga 1 onde-ondenya itu ada 2.000. Harga onde-ondenya ada 2.000. Devi membeli 2. Berarti diapakan itu? Dikali. 2 dikalikan dengan harga onde-onde tadi 2.000. Hasilnya berapa? 4.000. Terus lagi yang kedua. Dia akan membeli 3 jentik manis, sedangkan harga 1 jentik manisnya itu Rp1.000. Berarti totalnya berapa? 3.000. Terus harga 1 dadar gulung, karena dia hanya membeli 1, jadi tidak usah dikalikan, langsung 4.000. Terus harga 1 kue lumpurnya juga 3.000. Oke, sudah diketahui semua, kita tinggal memasukkan. Harga yang harus dibayar Devi seluruhnya adalah, tinggal kita jumlahkan semua. Itu ada 4.000 ditambah jentik manisnya 3.000 ditambah 1 dadar gulung 4.000 dan ditambah 1 kue lumpurnya 3.000. Kalau ditotalkan semua jadi berapa itu? 14.000. Sudah ketemu. Berarti Devi harus membayar seluruh jajannya itu yang telah dia beli itu sebesar Rp14.000. Yang kedua, yang ditanyakan apa itu? Uang yang harus dibayar Devi jika Devi membayar dengan uang Rp1.000-an. Di sini dia habis berapa? 14.000. Yang ditanyakan membayar dengan berapa lembar uang Rp1.000-an? Caranya bagaimana? Coba itu dilihat. Dibagi yang tadi habis Rp14.000 dibagi dengan berapa? Yang ditanyakan apa itu? Uang Rp1.000. Jadi tinggal dibagi. Jadi uang yang harus dibayar Devi jika menggunakan uang lembaran Rp1.000-an adalah berapa lembar? 14 lembar uang Rp1.000-an. Dari sini bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa? Ini bisa? Yang sini bisa? Sudah paham? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu kasih di sini ada LKPD, membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Ini saya kasih selembaran, nanti diselesaikan. Ada permasalahan di sini, ada 2 permasalahan. Namanya permasalahan A dan permasalahan B. Nah, nantinya satu kelompok hanya menyelesaikan 1 permasalahan saja. Satu kelompok hanya menyelesaikan 1 permasalahan saja. Enggak 2. Ada permasalahan A dan permasalahan B itu nanti diacak. Entah kelompok 1 yang dapat permasalahan A atau entah kelompok 2 yang dapat permasalahan B, itu nantinya diacak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini nanti ada waktunya, sampai selesaikan permasalahan ini dengan waktu 10 menit. Didiskusikan bareng-bareng, nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompok bisa mempresentasikan penyelesaiannya, hasil penyelesaiannya di depan kelas. Perwakilan kelompok saja. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nih kelompok 1, kelompok 2,
Kelompok 3. Kelompok 4. Yuk, coba. Waktunya 10 menit, ya. Waktunya 10 menit. Iya, dibikin. Didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Ya, didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Permasalahan tersebut diselesaikan bersama-sama. Bisa langsung ditaruh di sini nanti. Bisa langsung ditaruh di sini. Ya, bisa langsung ditaruh di sini. Boleh. Bisa di orek-orek di sini juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya, langsung bisa ditaruh di sini. Ya, langsung bisa. Langsung diselesaikan di sini. Diketahui berapa, itu diketahui apa? Diketahui apa saja itu. Ya, dipahami permasalahannya. Sudah? Uangnya 20.000 kan? Uangnya Rafli 20.000. Berarti dia ingin membeli ini. Harganya ini. Bisa ditaruh di sini langsung juga nggak apa-apa, Mas. Waktu semakin berjalan loh ya. Bisa Mas Gigi? Ya, coba dibaca dulu. Ya, tunggu kelompok yang lain. Tunggu kelompok yang lain. Mas Nadim gak apa-apa sih nulis. Apa nih? Nah, ini Rafli kan membeli 20.000 rupiah. Ya. Nah, saat istirahat ia membeli 5 telur gulung. Telur gulung harganya berapa? Nah, berarti diapakan? Diapakan? Harga satu telur gulung itu 1.000. Dia membeli 5, berarti berapa semuanya? Iya, ditulis seperti itu loh. Tulis. Mas Kiki. Kali ini. Terus kok ditambah? Yang sudah diteliti lagi sambil nunggu teman kelompoknya yang lain. Ya, karena waktunya sudah habis, coba untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, oke? Perwakilan saja ya. Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Oke, ayo coba yang lain, ayo coba mendengarkan. Halo. Oh la la la. Oh la la la. Mana semangatmu? Mana suaramu? Oke. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 1. Seharga 4.000. Harga pensil seharga 1.500. Harga spidol seharga 3.000.
Berapa total uang seluruhnya yang harus dibayar Ali kepada Bu Endah? Permasalahannya? Penyelesaiannya? 3 dikali 4.000. 4.000 itu dari harga buku tulis. Dia membeli berapa buku tulis? 3. Jadi gimana? 3 dikali 4.000. Hasilnya berapa? 12.000. Oke. 2 dari mana? Pensil. Terus 1.500 adalah harga pensil. Jadi berapa? 3.000. 3.000. 2 dikali 3.000. 3.000 itu harganya? Harga Rp10. Oke, sip. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ternyata permasalahan A yang diselesaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu jawabannya sama. Oke, sip. Iya, sudah selesai kan? Sudah. Sini. Yang lain mendengarkan nggih? Ya, didengarkan. Rafli diberi orang tuanya uang jajan sebesar Rp20.000. Ya. Saat istirahat dia membeli 5 telur puluh, 2 mochi, 4 permen, 3 gigi, dan sisa uangnya di tab. Harga 1 telur gulung adalah Rp1.000, 1 mochi Rp2.000, 1 permen 500, dan 1 gigi Rp1.000. Yang ditanyakan pertanyaannya apa? Berapa sisa uang jajan Rafli yang akan ditabung? Ya, sisa uang jajan Rafli. Harga 1 permennya 500, dia ingin membeli 4 permen. Berarti totalnya berapa? 2.000. Nah, itu semua tinggal dijumlahkan semua. Hasilnya berapa tadi? Ketemunya 12.000. Kalau Rafli itu dikasih uang jajannya 20.000, terus dia jajannya semua habis 12.000, berarti sisanya berapa? 8.000. Sisanya 8.000. Benar kelompok 4? 8.000 nggih. Nggih, Rp8.000. Sudah ketemu hasilnya. Sekarang yang permasalahan yang kedua. Jika Rafli menabung dengan uang 2.000-an rupiah, berapa lembar uang 2.000-an yang harus ditabung? Caranya bagaimana? Kalau dia menabungnya menggunakan uang 2.000-an rupiah, sedangkan uangnya 8.000, berarti dia menabungnya menggunakan berapa lembar uang 2.000-an? 4. Caranya 8.000 dibagi berapa? Dibagi 2.000. Hasilnya ketemu 4 lembar 2.000-an rupiah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepukan. Oke, dari materi ini bisa dipahami nggih? Kelompok 1 sudah bisa? Kelompok 1 sudah bisa? Kelompok 2 sudah bisa? Kelompok 3 sudah bisa? Kelompok 4 sudah? Oke. Coba kalau sudah bisa dipahami, di sini ada beberapa lembar evaluasi untuk dikerjakan, ya. Gak apa-apa. Nih. Ya, nanti. Mas Kiki. Ya, sebentar lupa. Ya, jangan lupa ditulis nama, kelasnya, dan tanggalnya, tanggal berapa, ditulis, dikerjakan. Tanggal 30. Sekarang tanggal 30.
Boten. Jangan sendiri-sendiri. Berapa? Iki dikali iki. Ora enggak apa-apa, Mas. Ora-ora ning kene sini kene enggak apa-apa. Satu cendramata tuh harganya 800 kan. Kalau siswanya 87 berarti semua berapa? Siapakan? Gak usah ditanya cendramata itu apa. Cendramata itu kayak sebagai ya hadiah. Gimana enggak? Apa? Dipahami permasalahannya. Uangnya kan segini. Dia kan menyedekahkan ketiga. Satu masjid itu diisi 5.000. Kalau 3 berarti berapa? Kalau satu kotaknya itu 5.000 berarti kalau 3 kotak berapa? Apa? Diapakan? Berarti sudah ketemu 15.000. Gimana? Kan sudah ketemu 15.000. Nah, uangnya dia 38.000. Berarti sisanya berapa? Diapakan berarti? Iya. Mana? Iya. Ya, dikerjakan. Gak apa-apa. Bu anak. Ini nolnya ditulis konsel Mas, kok tinggal menambahkan. Oh, ini loh. Sudah. Oke, kalau sudah sini bisa dikumpulkan di depan kalau sudah selesai. 4. Oke. Tadi ini sudah selesai semua. Latihan soalnya sudah dikerjakan semua. Ada yang bisa, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini? Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Oke, dari sini bisa sudah dipahami semua nggih? Sudah bisa semua nggih? Bagaimana belajar hari ini? Perasaan kalian bagaimana? Senang? Senang? Terus apa lagi? Gembira? Apa lagi? Penyelesaiannya enak. Oke, apa lagi? Apa lagi? Belajarnya nyaman. Oke. Sudah nggih? Sudah. Kalau sudah, setelah kita menyimpulkan belajar pada hari ini, oke, pada akhirnya
Kalau sudah selesai semua, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hilya. Selamat siang Pak Faris. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Baik, sehat. sehat. Ini tadi habis ngajar apa ini? Hari ini? Tadi P5 Pak. P5. Iya. Ini kita melanjuti setelah kemarin saya observasi ya. Jadi ini pasca observasi hari ini. Setelah saya observasi kemarin, gimana perasaannya Bu Hilya? Setelah diobservasi, saya tentunya merasa lega. Ya, merasa lega dan proses observasi kemarin juga berjalan dengan baik dan lancar. Lega atau benar-benar lega atau gimana? Ya, lega Pak. Atau ini baru pengalaman pertama? Baru pengalaman pertama di coaching. Terus apakah ada sesuatu yang mengganjal untuk pembelajaran di kelasnya? Sesuatu yang mengganjal di kelas, pembelajaran di kelas ya terkait dengan itu keadaan anak-anak di kelas terkadang juga masih kurang kondusif, masih ada bicara-bicara sendiri dengan rekan sejajarnya gitu, teman sekursinya seperti itu. Kurang kondisif. Ya, Terus apalagi kira-kira? ya mungkin hanya itu saja. Kemarin untuk diskusinya bagaimana Bu? Untuk diskusi anak-anak atau Diskusinya juga berjalan dengan baik, tapi tidak semua anak itu terlihat aktif Pak dalam mengikuti kegiatan diskusi tersebut. tidak terlihat aktif gitu? Ya, hanya beberapa, tidak semua ikut berperan aktif dalam proses diskusi kemarin. Terus setelah tadi perasaannya lega, tapi ada catatan kurang kondusif untuk pembelajarannya, tidak terlihat aktif. Saya ulas kembali tentang tujuan pembelajaran Bu Hilya. Yang pertama itu siswa diharapkan mampu menentukan perkalian dan pembagian menggunakan nilai sekumpulan uang dengan benar. Jadi ada dua ya. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkalian. Tujuan pembelajarannya ini sudah tercapai apa enggak kira-kira? Kalau menurut saya pribadi dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah tercapai Pak. Iya, sudah tercapai. Itu saya fokuskan di penyelesaian masalah yang di tujuan pembelajaran yang kedua itu. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan uang dengan menggunakan operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Itu acuannya ada nggak? Ya. Ada. Terus area pengembangan saya lihat observasi kemarin, observasinya mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial emosional melalui kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab. Berarti yang dikembangkan kan itu diskusi dan tanya jawab kelompok. Ya. Yang kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif. Dari kedua area pengembangan ini apakah sudah tercapai menurut beliau? Dari kedua pembelajaran atau tadi berarti kurang kondusif tadi ya? Iya, iya Pak, masih ada sedikit yang kurang kondusif. Kurang kondusif, tidak aktif nggih siswa berarti. Artinya itu ada masalah Bu nggih. Ada masalah.
Masalahnya kira-kira apa? Kenapa kok kurang kondusif atau siswa kurang aktif? Mungkin di sayanya mungkin kurang kurang berperan aktif dalam apa ya, dalam mengelola kelas tersebut, atau mungkin juga di medianya mungkin kurang kurang menarik untuk siswa atau bagaimana seperti itu Pak. Kurang aktif Ya, mengelola pembelajaran. Terus medianya juga mungkin kurang menarik. kemarin medianya kan apa? PPT PowerPoint kurang menarik. Yang pertama dulu, kurang aktif mengelola ini dalam hal apa misalnya? kurang aktif mengelola kelas, misalnya dalam hal ya tadi di masalah tadi siswa terkadang ramai sendiri, itu saya kurang fokus di mereka. Jadi gimana ya, fokus saya itu terpecah. Terpecah. Terpecah berarti artinya di sini, Jay. Buatan di sini dan di sana, bukan seperti itu. Maksudnya kurang terpecahnya itu, saya bingung antara siswa yang memperhatikan saya dan siswa yang ramai sendiri. Itu terkadang saya ya kurang bisa mengelola itu iya, iya, kelasnya iya. itu. Ini ya, berarti itu diferensiasi itu. Karena ada anak yang ini apa? Ada anak yang mengikuti pembelajaran dengan baik, yang bagus, dan ada anak yang kurang ini, kurang mengikuti ya. Atau saya lihat memang begitu Bu. Kemarin pas apa ini? Pas observasi banyak yang ya beberapa Asik anak lah. sendiri. Nah, asik sendiri, bahkan ada yang bawa mainan. Iya. Nah, memang seperti itu tiap hari. Tiap harinya memang seperti itu Pak. Memang seperti itu. Terus ini dari apa enggak terlintas untuk ini strateginya atau gimana cara cara mengatasinya nanti kalau terlalu berlarut-larut seperti itu kan ya sangat mengganggu nanti ya. Iya, ya pernah berpikir, cuman ya kadang ini harus dibuat strategi yang seperti apa lagi biar anak-anak itu bisa mengikuti semua gitu. Cuman memang kalau di dalam satu kelas dalam satu pembelajaran itu memang tidak, dalam satu full pembelajaran gitu kan tidak bisa sempurna gitu Pak. Jadi memang ada kekurangannya. Iya mesti ya tidak. Iya. Mengatasinya bagaimana tadi? Yang Mengatasinya ya sudah dilakukan atau kedepannya nanti rencana rencananya ya melakukan pembelajaran untuk yang mengatasi kurang aktifnya diskusi, terus apa tadi cara Bu yang mengelola kelas itu harus bagaimana, itu kan harus diatasi ya, karena masuk ke masalah. cara mengatasinya mungkin bisa menggunakan model pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk siswa ya Pak ya. Menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Itu saja. Ya, Model pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya seperti apa? Yang menyenangkan. model Kalau menurut pembelajaran Bu ya. yang menyenangkan itu kemarin kan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, tapi juga ternyata anak-anak juga masih ada yang nggak mengikuti seperti itu. Berarti kan kita harus menggunakan model apa lagi biar anak-anak ini juga bisa mengikuti semuanya seperti itu. Iya, kalau dari Google ya nanti pakai apa? Untuk biar anak itu aktif, terus suka, senang dalam di kelas. Kira-kira Membuat inovasi baru. Saya juga
Ada Pak kepikiran, cuman belum saya lakukan. Ya itu apa itu? Coba. Itu model pembelajaran TGT, Team Games Turnamen. Ya saya Tim buat game. ya Berarti seperti permainan ya. permainan, Berarti tapi belum saya lakukan itu. apa itu? Tadi apa? TGT, TGT itu apa? Team Games Turnamen. Tim game turnamen. Oke. Oke. Ya, ya, ya. Terus tindak lanjutnya sekarang. Itu tadi kan kalau menurut Bu Ilya diatasi dengan apa tadi? Model pembelajaran yang menyenangkan berupa tim game turnamen. Ya, tim game turnamen itu berarti apa tadi katanya? Seperti Permainan. Ya, Berupa dalam, digital apa? bukan Pak, Pakai nanti media sendiri. ada medianya, terus ya dibuat bersatu tim gitu, menyelesaikan ada beberapa permasalahan gitu, nanti dibuat gantian gitu loh, Bergiliran bergantian ya. ya satu tim itu. Nah, oke, siap. Kira-kira kapan ini? Kira-kira dilaksanakan tim game turnamen. Asik loh ini. Ya secepatnya Pak Nyawo. Cepatnya bulan ini. Iya. Bulan ini. Iya. Dalam ini kan pertama, maksudnya di kelas apa, pelajaran apa? Masih Kita yang cocok. Ya cocoknya di matematika juga bisa. Matematika bisa ya. Ya. Di MTK. Terus sebenarnya juga bisa semua Pak, di pendidikan Pancasila juga bisa untuk. Di bulan ini tanggal berapa? Ada matematika lagi itu kan hari Selasa sama Kamis. Atau minggu depan? Minggu depannya itu minggu kedua. Ya, minggu kedua tanggal berapa? Minggu kedua tanggal berapa? Ini kemarin Kamis matematika, berarti Kamisnya lagi. Kamis lagi tanggal berapa ya? Kamis lagi baru minggu pertama, minggu kedua. Oh, minggu kedua. Kira-kira minggu kedua. Karena belum mempersiapkan juga itu. Oke, siap. Ada persiapan gitu. Iya. Tidak lanjutnya mempersiapkan media pembelajaran. Yang kedua dilaksanakan pada minggu kedua bulan ini. Sekarang ya lihat pengembangan tadi. Kalau tadi permasalahan Bukilia tidak mampu, yang pertama kurang aktif mengelola, kurang mengelola kelas. Kurang aktif mengelola kelas, laporan. Oh ini di area pengembangan, mengembangkan kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab. Ini untuk tindak lanjutnya Bu Hilya, karena tadi jenengan sudah sudah merasakan, mengungkapkan apa kelemahannya, terus tindak lanjutnya apa, menggunakan tadi ya gitu. Itu sekarang pengembangannya, konsekuensinya ya, konsekuensi jenengan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan itu apa kira-kira nanti yang Bu Hilya siapkan? Untuk mengembangkan Ya, misalnya biar diskusi tadi aktif, biar ini
menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu apa nanti Bu Filia dapat menggunakan TGT tadi ya. TGT, ya. Nah, berarti tujuannya yang hendak dicapai apa? Biar kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif ya, kelas aktif. Anak-anak senang. Yes. Lah, kelas aktif, anak-anak senang dengan pembelajaran itu ukuran keberhasilannya apa? Dilihat dari mana? kelas aktif menunjukkan senang. Itu kan ada, oh ini kelasnya aktif. Jadi kan bisa tahu aktif kan ada acuannya, ada ukurannya. Oh iya. Nah, ukurannya dari mana? Apakah dari apa atau dari apa? Mungkin dari proses pembelajarannya itu Pak. Dari proses pembelajarannya. Nah ya, proses pembelajarannya kan harus ada bukti. Oh ini bagus ini kelasnya. Kan gitu. Oh ini kurang aktif kan. Dari mana itu Pak? Bisa tahu? Kayak gini, misalnya rapotnya anak-anak ini nggak bisa Pak, anaknya nggak bisa matematika. Lah ya nggak bisanya itu di mana? Ya, dilihat dari mana kok nggak bisa? Kan ada bukti. Oh ini. Gitu. Dari kemampuan siswanya. Iya, lah kemampuan siswa dari mana? Kemampuan siswanya dari hasil belajarnya. Pak Matrek dari asesmen ya. Ya, dari asesmen. Ya, dari asesmen. Berarti kan ukuran berhasilnya dari asesmen. Asesmen. Biar tahu anak kelas itu aktif. Asesmen apa ini? Asesmen kan ada formatif bisa. Formatif ya, Iya, dari asesmen formatif. Terus pendukungnya apa ini? Pendukungnya apa yang Google dia perlukan untuk membuat kelas ini diskusinya aktif, terus apa tadi dengan menggunakan pembelajaran tim TGT itu yang dibutuhkan apa? Sebelum itu tercapai ya tentunya sebelumnya harus membuat perangkat pembelajarannya terlebih dulu. Oke, RTP berarti ya. RTP modul ajar. Terus apalagi? Modul ajar, terus untuk meningkatkan diskusi siswa aktif juga bisa menggunakan alat bantu berupa LKPD mungkin. LKPD. Ya. Terus ada lagi? Dan untuk di asesmen formatifnya bisa itu diberikan penguatan berupa lembar soal atau lembar evaluasi. Soal ya. Terus kapan dilakukan? Tadi ya, udah Sama. Ya? Berarti minggu kedua. Minggu kedua tanggal berapa ya? Buka dilihat. Sekarang baru tanggal 1. Sekitar bulan November. Apalagi Bukilia untuk mengembangkan kapasitas Bukilia agar kelasnya itu aktif lagi. Aktif maksudnya biar tercapai lah anak-anak senang lagi tadi.
selain dari ini tadi apa? Selain dari membuat apa ini modul ajar nih perangkat. Biar anak aktif dan tidak bosan, Pak ya. Ya, Itu bisa diselingi dengan menggunakan ice breaking. ice breaking sudah dapat ice breaking maksudnya atau kuliah belajar lagi dari ice breaking lain-lain maksudnya sudah punya ice breaking sendiri ataukah pengen tahu yang lebih banyak dari mana? Ya, tentunya pengen tahu yang lebih banyak. Soalnya memang anak terkadang kan mudah bosan kalau oh hanya itu saja Bu. Nah, Jadi pengen yang baru lagi. ya, yang baru. Berarti belajar 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 apa? Ice breaking ya? Ya, Ice breaking. mencari tahu. Mencari belajar atau mencari tahu lagi ice breaking. Dari mana ini? Bisa di media sosial sekarang kan juga banyak. Dari medsos gitu. Iya. Dari medsos. Oke. Tujuannya apa ini kok belajar ice breaking ini? Untuk meningkatkan menarik perhatian anak, terus mengurangi kebosanan anak itu juga bisa. Terus ukuran keberhasilannya apa? Berarti ukurannya Ukuran keberhasilannya ya nanti suasana kelas juga akan tercipta secara kondusif oke. dan juga menyenangkan. Oh iya ya. Keberhasilannya itu ya. Kelas kondusif, menyenangkan. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Maksudnya dari orang kah atau dari sarplasnya yang jenengan butuhkan untuk mencapai ice breaking itu tadi kan butuh apa? Ya, bisa juga butuh di sarprasnya juga. Apa? Dan kan anak-anak kan juga pengen itu yang dari musik itu kan juga butuh apa itu speaker itu kan juga Oh, iya, dibutuhkan iya. Pak biasanya. Setelah speaker guys, Ya, speaker. Terus apa lagi? Atau Iya. HP atau apa? ya. Laptop juga bisa, LCD. Oke. Sama nggih? Iya. Ini minggu kedua bulan November. Minggu kedua bulan November. Sudah. Untuk pengembangan diri, apakah ada lagi atau cukup? Ini dua saja. Cukup Pak. Oh, Iya. bisa belajar dari buku atau apa, perpus. Oke. Alhamdulillah ini sekarang yang terakhir dari obrolan kita mulai dari mana praobservasi sampai hari ini apa yang sudah baik dari percakapan kita ya Dari awal sampai ada nilai-nilai Ya. atau apa gimana? Sudah menurut saya sudah proses ini juga sudah berjalan dengan baik dan tentunya juga sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Itu ya. Ya. Berarti terus yang ada yang mengganjal apa enggak? Masalah sedikit. Tidak ada. Ada. Maksudnya yang perlu diperbaiki apa? Yang perlu diperbaiki mungkin dari coach, rasa ingin tahu coach itu kepada coach itu untuk lebih ditingkatkan lagi biar nanti bisa
dalam menemukan solusinya itu juga sesuai dengan masalah yang Oke. dirasakan. Umpan balik buat saya. Umpan balik. Teman baliknya ya tentunya saya merasa lega setelah di coaching ini, terus dan mendapatkan beberapa solusi atau jalan keluar yang sesuai dengan permasalahannya, dan yang paling penting itu saya merasa nyaman, Pak. Nyaman. Ya. Solusinya dari saya atau dari mana tadi? Oh iya, dari saya sendiri. Dari Zina sendiri kan? Iya. Jadi itu pilihan ya, merasa punya masalah sendiri disolusikan sendiri. Oke, Bu Ria, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hari ini. Semoga kedepannya Bu Ria bisa bisa mengatasi kekurangannya, bisa menguatkan lagi di tujuan pembelajarannya, ya pembelajaran lebih aktif, lebih berjalan dengan menyenangkan, berpihak pada murid. Ya, terima kasih Bu Lia. Semoga Bu Lia tetap semangat ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang. Silakan Bu Lia. Terima kasih ya Bu Lia. Pinter Pak ya. Ya, sempatnya pinter Pak ya. Pinter keluar. Gimana Pak?